Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini kita kelompok 3 pada mata kuliah manajemen resiko di Universitas Pelita Bangsa ingin membahas podcast perihal manajemen resiko di perusahaan startup. Perkenalkan, nama saya Alvena Rantau dan rekan saya Yuliasi Pramusanti. Mungkin kita udah tahu ya, banyak sekali studi yang menunjukkan bahwa 90% startup atau perusahaan rintisan berbasis teknologi, 90%-nya itu gagal mempertahankan bisnisnya. Ini jadi bukti kalau startup merupakan bisnis yang beresiko tinggi. Namun ini berbanding lurus dengan nilai investasi yang ditawarkannya jika startup yang kita bangun itu sukses. Oh gitu, San. Jadi kita perlu banget nih untuk memahami potensi-potensi resiko apa aja yang mungkin terjadi ketika kita membangun sebuah startup, dan bagaimana nih kita mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola resiko tersebut menjadi sebuah kesuksesan yang besar untuk startup kita. Ya. Oke, baik, aku mau nanya nih sama Alif, apa aja sih sebenarnya potensi resiko atau resiko apa aja yang harus kita aware sebagai seorang pendiri startup ketika kita ini ingin membangun perusahaan rintisan kita? Oh gitu. Jadi menurut saya nih, resiko yang paling besar itu adalah dimana sebuah tim itu nggak solidaritas, ataupun produk tersebut nggak laku nih di pasaran, Santi. Jadi kalau misalnya timnya nggak solidaritas, pasti kan banyak cekcok antar departemen, gitu-gitu kan. Iya, benar banget. Terus kalau untuk perihal pemasaran produk, kalau misalnya konsumen ingin produk yang diinginkan mereka, tapi kita produksinya produk lain, pasti kan produk kita nggak dilirik kan sama mereka kan. Jadi menurut saya sih kita harus melihat nih market yang digunakan oleh konsumen, mereka tuh pakai produk apa aja sih yang menarik gitu. Jadi kita harus lebih fokus ke konsumen tersebut dan tim kita yang solid sih. Oke, berarti intinya kita harus cari tim yang sevisi sama kita ya, biar kerjanya lebih enak, lebih koneksinya tuh sama gitu ya. Sama yang kedua itu kita harus punya produk yang memiliki target market yang luas gitu kan. Nah, jadi sehebat apapun bisnis kita, seberapa besar pasar kita, kalau tim ataupun investor nggak percaya sama personality kita, aku pikir itu nggak akan mempan. Kamu tahu nggak sih apa aja bisnis startup yang ada di Indonesia? Kalau bisnis startup sendiri itu kan kayak ada di Shopee, Tokopedia, Traveloka. Oh iya, benar, Traveloka. Dan beberapa startup besar lainnya kan. Terus kan kemarin Shopee juga ada sedikit itu masalah ya, tuh PHK. Iya. Menurut kamu tuh kenapa ya Shopee bisa sampai PHK ratusan karyawan mereka? Iya, secara berturut-turut juga ya itu ya PHK-nya. Kalau menurut aku sih itu salah satu strateginya Shopee nih, strategi resikonya Shopee untuk menghindari resiko-resiko yang udah diprediksi dalam jangka panjang gitu, kayak misal mengurangin gaji karyawan biar perusahaan Shopee-nya itu tetap berjalan dengan baik. Oh, biar enggak kayak sekarang juga kan Shopee udah nerapin biaya admin di setiap transaksinya. Ya? Iya, makanya aku udah beralih nih ke Tokopedia. Oh gitu. Iya. Oke. Itu no problem juga sih, kita kan konsumen ya, bisa milih. Bener banget. Jadi menurut teman-teman semua gimana nih, bisa ini ya bantu? Kalau mau ada tambahan nih bisa bantu nambahin di kolom komentar. Iya betul. Untuk perihal manajemen resiko yang akan dibahas oleh rekan kita nih sama Hani ya. Iya, dari Hani dan Nisa. Nanti bisa disimak juga ya teman-teman. Boleh dilihat videonya selanjutnya setelah video ini ya. Bye bye. Hai, di sini kan kita akan melanjutkan podcast dari rekan kita kan, dari Santi dan Olive. Ya, sebelumnya kenalin, kita di sini saya Anissa, saya Hani.
kita tuh udah setuju apa yang dibicarakan tentang resiko yang terjadi di startup oleh rekan kita sebelumnya ya. Iya. Yang kita juga udah cari nih, udah baca apa sih yang terjadi, resiko yang terjadi di startup di tahun 2022. Yang kita baca tuh sebanyak 34,1% startup menyatakan bahwa modal adalah persoalan utama mereka. Ada juga 13,3% yang mengalami masalah regulasi dan 12,9% menghadapi masalah besar. Tapi itu tuh kan juga segitu ya. Yeah. Ada juga nih sebanyak 12,3 startup di Indonesia memiliki masalah strategis juga. 18,7% menyatakan akses sumber daya manusia SDM menjadi permasalahan utama mereka, dan 8,8%-nya itu memiliki masalah terkait fasilitas yang ada di startup itu. Ya, jadi begitu permasalahan di tahun 2022 yang kita baca. Lalu menurut kamu nih, Hani, bagaimana sih cara kita menghadapi resiko-resiko yang terjadi tersebut di startup? Kalau menurut aku sih ya, saat ini sih bisnis penuh akan resiko juga kan. Iya. Yang masih memiliki banyak masalah, terutama di bidang startup. Kalau menurut aku ya, dilakukan dengan berbagai ide bisnis yang akan membawa bisnis terbang jauh. Bisnis akan sukses bukan hanya berhasil menjual produk atau jasa. Bagaimana mereka bisa menghadapi berbagai risiko yang menghampiri. Ada banyak cara nih menghadapi risiko bisnis nih. Ya. Yang pertama, mengelola tim. Kalau mengelola tim itu tuh menurut aku sih itu aja sih, saling kompak, terus para pekerjanya tuh juga kayak saling membantu kan sih, kayak iya. Saling memberi inovasi agar startup tersebut maju, benar kan? Iya sih. Lalu apa lagi nih? Kalau yang kedua sih berbagai operasional juga. Itu terjadi, perusahaan startup bisa menghadapi semua dengan melakukan manajemen risiko yang kuat sebagai fondasi awal. Kalau enggak, membuat biaya operasional itu meningkat dan jadi untuk untuk bisa minimalisirnya. Ya, maaf ya teman-teman, ada suara motor juga. Iya, jadi nggak konsen. Iya. Yang kedua itu scale up. Hampir semua bisnis itu tuh kan sangat ingin melakukan scale up, tetapi proses scale up itu bukan urusan yang mudah sih bagi saya sih. Oh, kenapa tuh? Karena kan kenapa bisnis scale up itu menjadi suatu proses yang sangat diinginkan oleh setiap pelaku bisnis dimanapun. Banyak pelaku bisnis yang ingin mengembangkan bisnis mereka, tapi itu peluang bagi bisnisnya tuh lebih besar dengan jadi gak konsen untuk melakukan inovasi pengembangan bisnis. Santai aja, gak apa-apa yang tadi deh, pokoknya deh. Terus lalu memanfaatkan teknologi bukan? Iya, memanfaatkan teknologi itu tuh memerlukan untuk bisnis mereka juga kan pastinya kan. Kayak handphone buat pemasaran, bikin iklan, kan sekarang banyak tuh kayak TikTok. Tapi tantangannya ada nggak sih kayak gitu? Ada dong pastinya. Apa sih? Suara motor lagi nih. Maklum. Maaf ya guys. Iya. Kita di depan rumah. Beda-beda tempat ya kayaknya. Iya. Jadinya bingung nih kita nih. Jadi bisa-bisa. Nggak apa-apa, iklan namanya iklan. Iya. Ya. Lalu apalagi tuh? Dana. Oh, dana, iya pastinya butuh dana sih kan. Kayak gitu? Iya kan. Bikin startup pasti butuh modal yang banyak, gak mungkin yang dikit. Bisa mencari pelanggan juga buat untuk menambah dana juga sih. Atau enggak, meskipun masalah uang juga sering dianggap penting, tetapi hampir semua pelaku bisnis menjadi kunci penting dalam pengembangan bisnis mereka ke depannya. Oh, begitu ya nih cara kita untuk menghadapinya. Lalu bagaimana sih cara manajemen resiko untuk startup memahaminya tuh gimana? Kalau di dunia ini sih selalu berubah, tapi selalu ada ketidakpastian yang dapat menjadi ancaman, terutama bagi bisnis. Ancaman-ancaman tersebut yang lebih dikenal dengan resiko sangat penting untuk dimitigasi ya, agar dampaknya dapat diminimalisir. Oke. Kalau untuk
resikonya sih perusahaan banyak sih ya. Oh, Kalau dalam itu juga resikonya penerapannya di perusahaan rintisan berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi di masa depan. Resiko juga akan berdampak pada suatu bisnis di masa depan, terutama terkait dengan tujuan strategis perusahaan. Itu sih menurut aku. Tapi begitu. ada juga sih kalau secara negatifnya menganggapnya semua hal itu tidak baik. Oh, kenapa tuh? Memang benar bahwa risiko berasal dari ketidakpastian, tetapi itu bisa jadi memiliki dampak positif atau negatif. Risiko dapat berdampak buruk atau menguntungkan bagi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan tergantung pada manajemen risikonya. Oh, begitu nih. Kayaknya udah sih ya, udah semuanya kayaknya ya, udah Iklan lagi dibahas. nih, motor. Iya, bentar ada iklan. Iya. Kayaknya udah dibahas nih untuk semuanya oleh rekan kita sebelumnya. Iya Dan sih. kita juga nambahin lah dikit-dikit. Meskipun kita banyak kurangnya juga ya. Ya, banyak iklannya juga, mohon maaf. Iya. Jadi ya segitu aja sih dari kita ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Iya, kalau kita ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan, segala Ya, penjelasan juga, ya kurangnya penjelasan juga kita mohon ya, maaf. kurang lebih kita akhiri. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Ya.